Halo sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini. Saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa saya Anda sehat, Anda kuat, Anda sukses dan disembuhkan dari apapun. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan saya kali ini, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe di bawah video Anda nonton. Tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya, teman-teman. Dukung channel ini yang memberikan wawasan kepada teman-teman berkaitan dengan VTube atau juga YouTube atau pengalaman-pengalaman pribadi saya, dan juga memberikan pengetahuan-pengetahuan. Kita saling berbagi untuk kita sama-sama bisa sukses, teman-teman. Terima kasih. Baik, teman-teman, saat ini saya akan membahas seperti itu pada thumbnail saya, VTube dilapor polisi, apa kesalahan VTube. Oke? Nah, sebelum saya bahas, teman-teman, saya akan mengulas dulu yang disampaikan oleh Pak Tua tentang syarat dan ketentuan di VTube, yaitu versi 215 yang dia bahas, ya. Teman-teman yang sempat melihat videonya itu dan melihat video saya mau sampaikan seperti ini, teman-teman. Dari dulu tahun 2020 sampai sekarang masuk 2021, si orang tua ini tidak berhentinya mencela VTube, ya. Dia selalu membahas VTube dari sisi negatifnya, selalu saya mengatakan itu. Kemarin dia membahas terms and condition itu dari sesuka hatinya dia, ya. Padahal kalau kita lihat, kalau kita pernah melihat syarat-syarat dan ketentuan di perusahaan-perusahaan juga, aplikasi-aplikasi ya cenderung memberikan pasal-pasal yang memang harus mendetail seperti itu. Tetapi tergantung ya kita mau menafsirkan dan mau menjelaskan seperti apa. Kita bisa menyampaikan sesuatu hal, bagaimana apa yang kita mau sampaikan, apa yang kita mau tonjolkan. Kalau kita ingin menonjolkan hal negatif bisa. Jadi tergantung orang itu. Cuma kita kembali melihat kepada siapa yang menyampaikan informasi itu. Nah, karena kan kakek ini udah telanjur menjelek-jelekan VTube dari awal sampai sekarang, maka yang dia bahas itu selalu hal negatif tentang VTube. Nah, maka itu apapun yang dia lihat dan apapun yang dia kerjakan itu dia sepakat dan menyetujui bahwa dirinya itu adalah haters VTube. Iya kan, teman-teman? Dan pada pasal yang keempat, saya sempat melihat videonya, dia bahas di situ yang katanya justru member-member VTube lah ini yang melakukan hal yang salah dengan membahas VTube. Katanya tidak bisa menggunakan nama VTube selain perusahaan yang ditunjuk. Memang benar yang disampaikan, tetapi perlu saya mau sampaikan, saya meluruskan kepada teman-teman bahwa leader-leader VTube atau teman-teman yang menggunakan misalnya VTube internasional itu tidak pernah juga saya mendengarkan bahwa saya ditunjuk oleh VTube untuk menyampaikan itu, iya kan? Tetapi inisiatif mereka untuk bisa menyampaikan VTube secara benar, bagaimana itu untuk bisa berkembang di VTube, maka dia membuat channel-channel seperti itu, dan itu orang punya hak semuanya untuk membuat ya hal-hal seperti itu. Dan buktinya juga sekarang, dan saya rasa VTube lah tidak mempermasalahkan itu karena teman-teman itu adalah leader-leader VTube yang memang udah berhasil juga di VTube, ya. Cuma kan orang-orang hanya membenturkan saja, ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan, ya kerjaannya hanya buat saya ya menyinyir itu, ya. Saya sudah sempat juga menjelaskan bagaimana membenturkan VTuber dengan OJK, padahal tidak pernah terjadi seperti itu. Dia membenturkan saya dengan Pak Yusuf Kalla dengan mengarang cerita bahwa saya memfitnah Pak Yusuf Kalla. Ini kan ngomongan-ngomongan yang membuat orang mengadu orang kan. Padahal saya nggak pernah nyata-nyata dalam video saya nggak pernah memfitnah kok. Juga menyampaikan katanya memfitnah Kapolri. Di mana kita punya pemikiran, kok kita bisa bicara begitu padahal faktanya itu video-video itu tidak ada memfitnah. Memfitnah itu kan merendahkan seseorang, martabat seseorang, bisanya dikatakan memfitnah. Ini saya bilang IT luar negeri, tapi kenapa bisa cara berpikirnya menangkap informasi seperti itu? Iya kan? Saya kan hanya mengutip. Aduh, lalu kemudian juga sering saya bilang bahwa
selalu mencemarkan nama VTube, membahas iklan-iklannya. Kalau Anda lihat sekarang iklan-iklan yang ada di VTube, luar biasa. Iklan-iklan berkualitas semua. Kemudian orang mengatakan merendahkan semua, ya. Itulah kasihan kerjaan hanya penyinyir-penyinyir saja, ya. Nah, teman-teman, beberapa faktor sebenarnya orang bisa melakukan hal-hal seperti itu, ya. Apa yang disampaikan tentang sesuatu itu selalu hal negatif. Karena orang itu bisa karena sakit hati, orang itu bisa karena misalnya mungkin kalah bersaing, orang itu bisa karena mungkin mempertahankan apa yang dia sampaikan, tetapi tidak bisa melakukan itu. Nah, kemudian yang bagian kedua tadi saya menjelaskan bahwa kalah saing itu di grup saya, ya, grup teman-teman VTuber dari seluruh Indonesia, mengirimkan ada percakapan dengan seorang haters. Saya nggak tahu itu haters siapa, ya. Tapi haters itu mengatakan seperti ini, ya. Anda bisa lihat sendiri di layar ini dan Anda bisa membaca garis besarnya seperti ini, teman-teman, bahwa haters ini sengaja menjatuhkan perusahaan VTube, bahkan bicaranya itu kata-kata binatang, mengatakan kepada member ini anjing, ya, minta maaf, ya, anjing. Alasannya kenapa, teman-teman? Karena kalau Anda bisa baca sendiri, dikatakan bahwa selama VTube hadir, usaha mereka tidak laku lagi, ya. Semua orang join di VTube. Itulah sebabnya mereka sengaja menakut-nakuti orang dengan mengatakan bahwa VTube itu ilegal. Dan VTube itu banyaklah yang dijelek-jelekkan. Alasannya itu adalah, kalau kita lihat, adalah kalah saing. Anda bisa baca sendiri, kan? Nah, Anda baca sendiri supaya lebih jelas. Nah, jadi teman-teman, itulah alasan yang kuat. Mereka, salah satu alasan itu, ya, mereka melakukan hal-hal yang senekat itu. Dan saya pikir-pikir benar juga, ya. Dengan hadirnya VTube, itu bisa membubarkan usaha-usaha yang lain lah, ya. Contohnya karena bergerak di dunia digital periklanan, VTube ini, Android, siapa yang tidak bermain Android sekarang bisa menggulingkan, minta maaf, ya, usaha pengiklan-pengiklan, misalnya majalah, surat kabar, radio. Kenapa? Karena orang sekarang bisa melihat dari Android. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, teman-teman, bahwa zaman era digital ini yang memang luar biasa. Terlindas apapun yang dikerjakan yang jadul-jadul itu akan terlindas dengan teknologi, ya kan? Bayangkan, teman-teman, ya. Dulu orang beriklan ke surat kabar. Dengan adanya radio, orang menggunakan radio. Surat kabar bisa menurun pemasangan iklan. Apalagi kalau kita tahu, kan, surat-surat kabar itu kan, atau majalah-majalah itu juga dapat dari mana penghasilan? Dari iklan. Sama juga yang lainnya seperti YouTube. Semua YouTuber dibayar dari mana? Dari iklan. Artinya sebagian besar orang di dunia ini mendapatkan bayaran dari mana? Dari iklan. Orang-orang yang cerdas. Stasiun-stasiun TV, mereka dapat bayaran dari mana? Dari iklan, ya kan? Jadi itu sebabnya ada namanya, kalau saya bilang ada persaingan, ya wajar lah, ya. Tetapi orang yang punya inovasi itu akan lebih maju selangkah dari orang-orang yang tidak bisa membuat inovasi, teman-teman, ya. Seperti juga di grup-grup saya disebarkan, gimana ini Bang Dema, CNN memberitakan ini, OJK menyatakan bahwa VTube tetap ilegal. Aduh, ini buat saya gimana ya, mau kesal juga, mau marah juga, gimana ya. Ini orang-orang yang menyebarkan informasi ini udah keterlaluan. Karena kalau yang selalu dibahas itu adalah OJK, khususnya di OJK yang di Jember itu adalah isu lama yang selalu diputar-putar. Itu adalah isu lama, saya bilang sekali lagi. Jadi janganlah kita kembali ke hal-hal yang lama, ya, yang terbelakang itu, yang purbakala itu, ya. Kok selalu diputar-putar yang purbakala yang lalu, ya, yang ejaan-ejaan lama terus, ya. Nah, sedangkan VTube ini terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam regulasi, khususnya perizinan.
Kok diungkit lagi yang purbakala, diungkit lagi yang purbakala? Itu adalah isu lama yang sempat diberitakan oleh media di Jember khususnya. Tetapi kan terbaru Ketua Satgas SOI sudah mengatakan bahwa Fitup ini sudah melakukan perizinan, mengurus perizinan dan melakukan kegiatan legal resmi. Jadi itu saja, titik. Artinya Fitup, kegiatan Fitup di Indonesia resmi, teman-teman. Buat teman-teman para Fituber juga, yang member-member Fitup yang sudah ada di dalam grup saya masih bertanya, aduh saya jujur agak jengkel ya dengan kalian. Kok masih bertanya dengan seputar itu? Kan kalau udah ada izin perusahaan, ya itu udah resmi. OJK tidak bakalan mengeluarkan izin karena Fitup bukan LJK, aplikasi. Tugas SWI itu tidak mengeluarkan perizinan. SWI hanya mengawasi kegiatan masyarakat. Ada aduan laporan ke masyarakat, ada ditipu, itu tugas SWI. Maka itu kalau Anda melapor ke OJK, OJK mengerahkan ke SWI. Sedangkan Pak Tongam Lumban Tobing, Ketua SWI, sudah mengatakan bahwa Fitup telah melakukan perizinan yang diterbitkan oleh yang berwenang, iya kan? Dia mengatakan diterbitkan oleh yang berwenang. Berarti dia bukan berwenang untuk menerbitkan izin Fitup. Kan saya udah bahas pada video saya, banyak sekali saya punya video itu, memberikan kepada Anda semua tentang izin Fitup yang dikeluarkan oleh OSS, yang juga dibenarkan oleh Pak Lumbang Tobing, ya. Mereka mengatakan bahwa SWI sudah menerima izinnya dari OSS. OSS adalah Online Single Submission yang diterbitkan oleh di bawah Kementerian Keuangan, diterbitkan oleh OSS. Kemudian izinnya sering saya share ke Anda, itulah izin daripada Fitup yang resmi. Jadi kalau Anda mendengarkan di luar sana, ilegal itu adalah isu-isu lama yang selalu diungkit-ungkit. Kemudian Anda mengatakan, wah ada dari media, Bang Dema. Media itu juga perlu dikaji apakah benar-benar mengetahui apa yang terjadi di Fitup. Media juga kan hanya mengangkat berita supaya media itu bisa dapat juga viewer, kemudian ada iklan masuk. Jadi itu intinya, teman-teman. Jadi jangan selalu mengatakan, khususnya member-member Fitup ini, saya kadang hampir tiap hari ditanya WA lah, dikirimkan video, aduh saya rasanya agak kesal juga ya, men-share tentang hal-hal yang ilegal. Fitup kan udah legal, udah resmi, apalagi itu titik. Jadi kalau ditakut-takuti, nggak usah takut. Kenapa kita mesti takut melakukan hal sesuatu yang udah resmi? Cobalah teman-teman untuk Fituber juga lah ya. Jangan terlalu coba berpikir secara jernih sedikit. Nah, kemudian video dari orang tua ini mengatakan, saya juga banyak di chat, baik itu di komen YouTube saya, di video saya, di chat pribadi, katanya mau Fitup mau dilaporkan ke polisi seperti pada thumbnail saya. Apa salah Fitup? Nah, sekarang saya mau tanya, Fitup mau dilaporkan ke polisi, dasar apa? Untuk membuat laporan polisi itu harus ada dasarnya. Sempat saya di chat dengan member Fitup mengatakan bahwa bang, katanya Fitup mau dilapor ke polisi. Saya bilang, siapa yang mau lapor? Dia bilang, yang Pak Tua itu ya, yang biasa bahas Fitup. Karena saya nggak pernah, jujur saya nggak pernah cek videonya. Jadi kalau saya mereview videonya itu, ada biasa teman-teman yang chat ke saya bahwa Bang Dema Anda dibahas, ya coba lihat videonya gimana. Jadi saya nggak penting lah untuk membahas terus apa yang disampaikan yang selalu memutarbalikkan fakta tentang Fitup. Buat saya itu nggak penting. Lebih baik saya mencerahkan kepada teman-teman. Cuma kalau ada yang dia bengkokkan, harus saya luruskan. Itu pun teman-teman yang menyampaikan kepada saya. Contohnya teman ini, member ini chat ke saya, katanya Fitup mau dilapor. Terus saya tanya siapa yang bilang. Nah, kemudian dia menyebutkan orang tua, ya. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Kita membuat laporan ke polisi itu ada dasarnya. Seperti juga yang saya sempat lihat setelah diberitahu sama teman ini, saya lihat videonya. Orang tua katanya mau laporkan Fitup atas dasar meresahkan masyarakat, ya kan? Sekarang begini, kalau di polisi itu, polisi hanya sebenarnya mengurusi pidana, teman-teman. Ya. Jadi ada pelanggaran itu pelanggaran pidana dan perdata.
Ya, kalau Anda melapor polisi dengan katanya meresahkan masyarakat, polisi akan mengatakan gini, seperti apa diresahkan itu maksudnya? Apakah memang ada korban, maka di masyarakat itu diresahkan. Kemudian kalau ada korban, mana data-datanya, bukti korban yang mana? Dia membeli V-Point, kemudian dibawa lari perusahaan, iya kan? Kemudian siapa namanya? Nah itu jelas. Nah kalau terbukti ada pelanggaran di situ, itu bukan ke pidana tapi perdata, ya. Jadi polisi itu kalau ada pelanggaran yang berkaitan dengan urusan pidana, misalnya pencurian, nah itu langsung ditangani, ya. Pemukulan, nah gitu semua langsung ditangani oleh polisi. Nah tapi kalau kita mau laporkan VTube dengan dasar bahwa meresahkan masyarakat, berapa yang diresahkan? Saya mau sampaikan bahwa yang berhak melaporkan VTube itu adalah orang-orang yang di dalam VTube. Ya, 16 juta member itu. Kalau ada yang dirugikan, tapi coba aja tanya 16 juta lebih member, apakah mereka dirugikan? Apakah VTube ada merugikan mereka? Nah, ini kan logikanya di mana? Orang yang tidak ada di dalam VTube, yang hanya menjelaskan VTube dari luar, itu yang resah menurut saya. Jadi mau melaporkan VTube dengan dasar itu buat saya, aduh, kita mesti mikirlah secara logis ya teman-teman. Saya juga beberapa kali lah ya berurusan dengan polisi, bukan karena saya melakukan kejahatan, tetapi saya dijahati orang, ya, saya ditipu orang, nah, gitu. Tapi itu pun harus polisi juga hati-hati untuk menangani itu. Saya mau sampaikan kepada teman-teman semua yang menjalankan VTube, tidak usah takut menjalankan VTube, karena VTube udah resmi izinnya, ya. Kalau dikatakan ilegal, apalagi kalau sudah orang-orang yang minta maaf yang di pedesaan itu mendengar kata polisi saja udah ketakutan. Aduh, saya mau katakan kejahatan apa yang ada di dalam VTube? VTube tidak ada kejahatannya, yang ada kita dikasih V-Point atau setara $10 dari perusahaan VTube. Jahatnya di mana? Cobalah teman-teman yang khususnya yang di pedesaan, yang minta maaf ya, coba berpikir secara logis. Ya, jangan terlalu takut sekali ya. Itu menurut saya sarankan ke Anda, jangan terlalu takut. Begitu disebut polisi langsung ketakutan. Memang kejahatan apa yang ada di VTube? Sering saya bilang, kita hanya nonton VTube itu sama halnya dengan kita nonton Facebook, nonton Instagram, main TikTok, kemudian main-main game. VTube juga seperti itu. Justru coba sadar, VTube ini memberikan solusi buat Anda. Jangan justru ditakuti. Anda nonton, ya, ada iklan, bertambah VPN Anda. Salahnya di mana? Begitu VPN Anda banyak, ada orang yang datang ingin membeli. Salahnya di mana? Kan yang datang membeli tidak ada dipaksa. Datang dengan sendirinya, datang dengan sadar. Jadi di sini di VTube tidak ada unsur paksaan. Yang namanya penipuan itu ada unsur paksaan. Menindas orang, memperdaya orang, itu namanya unsur penipuan. Di VTube tidak ada unsur penipuan. Kalau meresahkan, iya, meresahkan para haters. Nggak tahu alasannya kenapa. Tapi kalau untuk member 16 juta, lihat, VTube dahsyat. VTube, member VTube sudah 16 juta. Anda bisa melihat ya, urutan VTube yang join pada tanggal 9 kemarin, ya, 2 hari yang lalu. Ini ada orang mendaftar di bawah jaringan saya, tidak saya kenal. Itu urutan 16 juta sekian, 16 juta 100 ya. Saya ini lihat sendiri ya. Jadi artinya VTube itu luar biasa. Jadi bisa melindas usaha-usaha yang bergerak di dunia periklanan. Itulah sebabnya alasan kuat bisa jadi para haters ini ingin menggagalkan VTube. Tetapi bagaimanapun teman-teman, yang namanya sesuatu yang baik, apalagi VTube ini menolong banyak masyarakat, susah. Pemerintah kita akan cerdas melihat hal ini. Jadi sekali lagi saya bilang sama teman-teman, jangan takut dengan apa yang disampaikan oleh haters, seolah-olah menakut-nakuti, ilegal. Sekali lagi saya mau bilang, VTube udah resmi, ada izinnya, yang diterbitkan OSS, ya, Anda bisa lihat sendiri, ya. Ada NIB, nomor induk berusaha. Nomor NIB itu yang resmi adalah 13 digit. Lihat, 13 digit.
nomornya VTube. Ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian saya akan bahas juga sedikit tentang apa yang dilakukan oleh orang tua ya. Yang ada yang katanya difitnah oleh Bung Ferry Q-nya ya, sama kalau tidak salah Bang Anto ya, dibahas itu ya di videonya. Cuma begini teman-teman, buat saya apa yang dilakukan oleh orang tua ini terus-terusan menfitnah VTube, kan secara tidak sadar juga menfitnah pendiri VTube. Dan kalau kita lihat apa yang dia ngomongkan, itu mengata-ngatai orang yang menjalankan VTube bebek dungu, bahkan kerbau ya. Bahkan apapun yang dilakukan, dan seolah-olah mengadu antara satu dengan yang lainnya ya. Apakah kita tidak pernah sadar apa yang kita lakukan terhadap orang lain ya? Ini merugikan orang lain, sedangkan dia saja sempat disampaikan sempat dibahas oleh Bang Ferikunya itu ya, masalah apa yang dibahas di media itu ya. Nah, orang tua ini nggak terima, luar biasa geramnya, dan dia merasa difitnah, iya kan? Artinya apa? Sebelum mencubit orang lain, cubit diri kita dulu. Coba kita cubit diri kita, sakit tidak? Jangan dicubit asal-asalan, keras, baru cubit orang lain. Kalau di diri kita terasa sakit, jangan lakukan ke orang lain. Nah, jadi kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang tua yang dia terima ini, misalnya merasa mengatakan bahwa ada yang fitnah, dan itu pukulan telak lah ya, dikata-katai seperti itu. Itu karena akibat apa yang juga dilakukan, karena dalam kehidupan ini selalu berlaku namanya sebab dan akibat. Bung Ferry, Bung Anto merasa bahwa tidak diterima juga apa yang mereka kerjakan, termasuk juga kami, teman-teman yang ada di VTube, dikata-katai, kemudian tidak berhenti-berhentinya dicela apa yang dikerjakan, dan tidak cukup dengan itu dikata-katai binatang. Sebenarnya kita masih punya kasih lah untuk orang tua ini. Kita tidak pernah melapor, tidak ada teman-teman pun yang melapor sekian banyak yang merasa dihina. Bahkan perusahaan pun tidak juga melakukan hal itu. Tetapi kita tidak tahu ke depannya. Intinya apa? Bahwa orang tua ini mesti sadar lah ya. Mesti sadar apa yang Anda lakukan menfitnah, mencemarkan nama perusahaan VTube serta pendirinya serta orang-orang menjalankan VTube. Anda kan bisa merasakan sendiri bagaimana namanya difitnah. Di fitnah Anda mengatakan tidak melakukan itu, tapi ada orang yang mengatakan bahwa dia sumbernya. Ya, Anda bisa lihat sendiri lah. Saya tidak ingin mengurusi itu urusan pribadi orang tua dengan teman-teman yang disebutkan itu ya di videonya. Tetapi di sini saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa yang namanya fitnah itu, kalau kita tidak ingin difitnah orang, janganlah fitnah orang juga ya. Kan sudah nyata-nyata ini VTube udah resmi juga, sudah ada izinnya. Kemudian sistemnya, biarkanlah orang-orang yang ingin memilih untuk menjalankan VTube memilih untuk mengerjakan aplikasi ini. Kenapa mesti dengan menjelek-jelekan perusahaan orang, coba membahas dari apa saja yang ada di dalam VTube dibahas, termasuk syarat dan ketentuannya diurusi juga, membahas yang menampilkan sisi negatifnya. Aduh, iklan-iklannya juga dibahas, tentang iklan-iklan yang tidak berkualitas. Memang perusahaan salah apa sama Anda? Memang perusahaan apa ya? Itu sebabnya ada teman-teman juga yang mungkin tidak senang dengan apa yang disampaikan oleh orang tua ini. Jadi saran saya gitulah ya. Dia sempat mengatakan saya bertobat. Aduh, sebenarnya siapa yang harus bertobat? Apa kita tidak sadar diri? Tiap hari, tiap
channel kita menjatuhkan perusahaan orang, menyinyir perusahaan orang, menjelaskan aplikasi orang yang belum tentu itu tujuan daripada perusahaan sendiri. Aduh. Jadi itu teman-teman, saya sampaikan kepada Anda, cobalah berpikir jernih teman-teman. Dan di sini terlihat jelas karakter daripada si orang tua ini ya, TT ini ya, telah tua ya. Terlihat jelas di sedikit aja di ini langsung kan. Nah, jadi seolah-olah kalau dia menyinyir aplikasi orang, perusahaan orang, mengata-ngatai orang, memfitnah perusahaan orang, bisa. Dia sempat membahas saya di videonya, dikatakan saya menghina Pak Yusuf Kalla sama Kabar Eskrim. Kalau seandainya saya ngomong begitu ke dia, lihat responnya seperti apa. Inilah saya bilang orang-orang yang aduh, gimana itu teman-teman ya. Sangat-sangat miris lah ya. Saya pribadi, saya bisa juga nggak terima loh. Tapi saya masih punya, ya udahlah ya kalau itu dianggap baik. Tetapi coba kalau saya langsung menunjuk ke pribadinya, kemudian mengatakan menfitnah ini, kalau tidak langsung undang-undang ITE. Aduh, ini kan parah sekali kan teman-teman. Jadi saya mereview dan kemudian jujur ya, sebenarnya udah banyak sekali lah yang dia pernyataan-pernyataan dari orang tua ini yang sangat bisa jadi bahan ya. Tetapi ya mungkin teman-teman di luar sana juga mengerti di masa pandemi atau gimana, kita butuh yang namanya apa ya, walaupun berkarya di dunia YouTube tapi berkaryanya itu ya menyinyir aplikasi orang, khususnya di VTube ya. Kalau di aplikasi lain saya nggak berani bahas. Ada orang yang mengatakan kepada saya, Bung Dema bahas dong aplikasi lain. Saya mau bilang ke Anda bahwa saya adalah orang yang punya komitmen. Saya tidak ingin jadi kutu loncat sana sini ya. Saya adalah orang yang belajar berkomitmen membangun segala sesuatunya. Nanti kalau VTube gagal baru saya pindah untuk membangun lagi yang lain. Ada yang mengatakan, iya tapi kan harus kita punya ini bang, keranjang banyak. Aduh, maksud saya kalau keranjang banyak itu sumber lah, ya oke lah, sumber-sumber kan sumber berbeda, oke lah. Keranjang banyak dalam kamus saya adalah misalnya kerjaan lain yang berbeda. Ada kerjaan ya, kerjaan satu tapi bukan yang berkaitan dengan jaringan. Kerjaan dua, kreator itu menghasilkan. Kerjaan tiga, ini misalnya membuat satu sistem menghasilkan uang. Kerjaan empat, VTube. Jangan ada aplikasi masuk, ada aplikasi join, dikerjakan semua. Jadi semua yang berkaitan aplikasi dikerjakan semua. Jadi waktu Anda meyakinkan ke orang, mengajak orang akan bilang ke Anda, yang mana sih sebenarnya yang bisa dipercaya? Nah itu sebabnya teman-teman, saya berkomitmen untuk fokus di aplikasi ini teman-teman. Jadi kalau Anda yang ingin menjalankan aplikasi ini, ingin bergabung di grup saya, silahkan. Dan kalau di grup saya menemukan yang membagikan informasi-informasi yang menjatuhkan VTube, saya delete langsung. Karena tujuan saya adalah fokus di aplikasi VTube, ya. Jadi saya membangun suatu image teman-teman, ya, untuk mendorong teman-teman. Tentunya bukan cuma kalau Anda seorang VTuber atau Anda yang lainnya atau seorang multi level yang menjalankan asuransi atau usaha lain. Ya, saya senang untuk mendorong, saya senang untuk memberikan teman-teman motivasi, karena dalam kehidupan ini kita butuh namanya motivasi. Dan saya bersyukur banyak di luar yang sana, khususnya member-member VTube yang terdorong, yang tadinya down, mulai ragu, bertanya ke saya. Kadang sih agak kesal juga, berkali-kali bertanya, kok nggak yakin-yakin. Padahal kalau Anda berhenti, Anda yang rugi, ya. Tidak mungkin haters yang akan memberikan Anda hasil. Jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman, seperti tadi yang saya bahas juga di awal, bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua ini harus punya dasar. Misalnya katanya melaporkan ke polisi. Saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa kepolisian pun mendukung inovasi yang tumbuh di masyarakat.
Seperti saya sudah menyampaikan dan juga mengutip apa yang disampaikan oleh Kapolri, ya, yang saat itu masih Komjen, bagaimana kita dia mengatakan bahwa bagaimana kita harus mendukung inovasi yang tumbuh di masyarakat, mendorong bukan mengganggu. Nah, itulah tugas kepolisian sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya orang tua ini melaporkan, yaitu tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada bukti-bukti, ada orang-orang yang dirugikan di situ. Tapi kalau hanya karena ya kepentingan tertentu, ya saya rasa bangsa kita lah ini adalah bangsa atau negara hukum, ya. Harus ada pasal-pasal yang jelas yang mengatur semuanya itu. Jadi itu teman-teman yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua, dan saya harap teman-teman tetap semangat konsisten jalankan aplikasi ini di VTube. Dan bukan cuma di VTube lah, kalau Anda seorang yang menjalankan multi level, yang sekarang jalankan fokus jalankan itu. Kalau Anda juga yang sekarang menjalankan asuransi, fokus jalankan. Ya, tidak dipungkiri ada orang-orang yang menertawakan kita lah, ya. Apalagi kalau kita punya impian-impian besar, wah, ada orang-orang hanya kerja, memang ada orang-orang yang hanya kerjanya menyinyir. Tetapi itulah anggaplah itu mereka sebagai satu acuan untuk teman-teman bisa sukses, ya. Jadi dengan adanya juga orang-orang yang menjatuhkan VTube, semakin mendorong diri kita untuk meyakinkan diri kita bahwa kita akan sukses. Kita akan menunjukkan apa yang benar terjadi. Dan ketika kita sukses, ya kita yang nikmati hasil, bukan mereka. Mereka hanya jadi penonton, dan selamanya jadi penonton. Ada yang lain dinyinyir lagi, ada yang lain dinyinyir lagi. Jadi mereka menghabiskan energi mereka untuk menyinyir atau mencela karya orang. Itulah yang dilakukan oleh para haters. Jadi teman-teman sadarlah, berpikir jernih, berpikir cerdas, ya, dipikirkan, ya, baik-baik. Jangan hanya di mulut saja ngomong cerdas, tetapi harus betul-betul direalisasikan, ya. Kalau Anda ingin sukses, tekun. Anda tekun. Jangan bilang, wah lama sekali kumpulkan viewpoint. Tekun aja. Waktu ini berjalan terus. Kemudian nanti tidak dirasa. Waktu berjalan terus, Anda sudah ada di posisi tinggi, ya. Dan sekali lagi, kalau Anda terdorong, termotivasi, Anda yang akan menikmati hasilnya, bukan saya. Saya hanya juga bergelut dengan viewpoint saya yang saya tonton, akun saya yang saya tonton, iya kan? Tapi kan kita sama-sama punya akun dan bisa bertumbuh sama-sama. Itu bagusnya VTube. Kemudian juga di YouTube, teman-teman, ya. Saya bisa berkarya di YouTube. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensupport selalu channel-channel saya, yang sudah berkontribusi di channel saya, yang komen positif, saya menghargai komentar Anda. Yang komen negatif juga, kalau itu yang Anda anggap bagus, lanjutkan terus untuk berkomentar yang negatif. Dan saya mendoakan Anda semua selalu sukses, sehat, dilindungi dari corona. Dan saya Dema memberkati Anda semua.